Baik, jadi pada minggu ke-10 ini kita melanjutkan materi tentang adsorpsi. Ya, jadi salah satu bentuk adsorpsi itu adalah pertukaran ion. Jadi proses pertukaran ion dalam pengolahan atau dalam proses kimia itu adalah menggunakan prinsip adsorpsi. Artinya pertukaran itu hanya terjadi di permukaan media, ya. Boleh dinamakan adsorbennya ya, atau resin penukar ionnya. Jadi ion exchange itu adalah fenomena adsorpsi di mana menggunakan mekanisme elektrostatik, ya. Jadi elektrostatik itu muatan yang dimiliki oleh ion-ion itu dan ion yang sebagai pengikat ion yang bisa dipertukarkan di resin, ya. Dan ini terjadi secara kesetimbangan. Jadi memang prinsip dari proses apapun di alam ini adalah kesetimbangan. Jadi kalau sesuatu mengalami perubahan atau mengalami reaksi, itu berarti dia dalam posisi yang tidak setimbang. Ya, jadi reaksi itu dalam rangka untuk mencapai kesetimbangan baru. Dengan demikian maka reaksi apapun atau proses apapun itu akan berhenti secara makro kalau sudah mencapai kesetimbangan. Baik ya, ini hal umum saya kira. Nah ini, jadi gaya elektrostatik itu yang menahan ion, ya, yang mempunyai muatan secara gugus fungsi di permukaan dari ion exchange resin. Ya. Jadi ada media, kalau di adsorpsi itu, saudara nanti akan, kemarin sudah membaca itu, ya, ada adsorben, ada adsorbat. Nah, di ion exchange yang menjadi adsorben itu adalah resin, dan resin itu punya gugus di permukaan yang bermuatan sehingga dia bisa menahan ion yang berbeda muatannya. Ya, jadi contoh kalau resinnya di permukaannya punya muatan negatif, maka nanti dia bisa menarik kation. Kalau permukaan resinnya bermuatan positif, maka nanti dia menarik anion. Ya. Nah, anion yang menempel di permukaan resin ini, atau kation yang menempel itu nanti yang bisa dipertukarkan. Ya. Kalau dia ketemu misalkan resin permukaannya negatif, ditempeli kation, kalau ada kation lain yang lebih kuat, maka nanti kation yang nempel di resin ini akan ditukar atau di replace, ya. Jadi tempatnya diambil, dia dikeluarkan, ya, nanti kation yang lebih besar itu akan menempel. Itu namanya pertukaran, jadi ionnya bertukar. Jadi yang bertukar itu adalah ion yang exchangeable, ya, yang bisa dipertukarkan. Sedangkan yang menahan itu tetap. Nah, prinsip dari replace ion atau adsorbed ion replace, ya, itu di permukaan resin adalah 1:1. Artinya kalau yang menggantikan bermuatan 1+ kation atau 1- kalau anion, maka nanti yang di-replace atau digantikan juga harus bermuatan 1. Ya. Kalau yang mengganti muatan 2+, ya, maka nanti yang digantikan juga harus totalnya 2+. Ya. Bisa jadi nanti memang 2+ betulan atau 2 ion plus, ya, yang digeser. Artinya secara muatan dia harus ekivalen, ya, atau balance. Ya. Nah ini, ya. Jadi the displacement of one ion by another. Ya, jadi satu ion nanti akan menukar satu ion yang lain. Contoh misalkan di sini ada 4Na,
Nah, yang di resin, ya resin ini namanya resin, ini sebagai media padatnya. Kemudian dia punya gugus sebagai penahan ion, ini ada R-. Kalau dia R- itu berarti yang menempel di sini kation. Karena secara fisika, kalau muatannya berbeda dia baru tarik menarik. Kalau muatannya sama dia tolak menolak. Maka kalau resin ini di permukaannya R-, dia hanya bisa menahan atau ditempeli oleh kation. Kalau yang anion beda lagi nanti. Kalau resinnya R-nya R+, nah baru ini anion yang nempel. Kalau ini sudah nempel, kemudian ada kation lain, misalkan Na begini, maka Na ini bisa nempel di R- dengan cara menggeser ini. Sehingga kalau ini masuk, H+-nya akan keluar. Kalau ini masuk, H+-nya keluar. Ya. Jadi kalau ada 4 H+, kalau ada 4 Na, ya nanti akan menggeser atau mereplace 4 H+. Kalau ini cuma 3, ya nanti yang terreplace hanya 3, satunya tetap. Ya. Dan ini terjadi dalam prinsip equilibrium, kesetimbangan. Ya, jadi kesetimbangan itu jumlah yang ada di sini, yang di fasa cair, akan setimbang dengan jumlah yang ada di fasa padat. Itu dalam kesetimbangan, nanti kita lihat ya, ini di bawah ini. Ya, secara stoichiometri, ya, ini juga bisa diperkirakan berapa banyak yang bisa di-replace, ya, digantikan. Ya, itu ya. Jadi secara prinsip ini harus seimbang dan setimbang. Jadi ada R-, kalau dia misalkan ada H+ di sana, contoh H+, maka dia bisa saja tidak 1:1 begini. Jadi misalkan Ca begitu, Ca2+, maka 2R ini akan menahan 1 Ca. Ya. Karena R-nya hanya min ya kalau di A2+. Jadi ini bisa jadi tidak 1:1, tapi mungkin 2:1 ion lain, tapi yang muatannya 2. Ya. Kalau misalkan Fe3+, ya maka nanti 3R ini akan menahan bersama-sama 1 Fe. Ya. Yang penting, yang setimbang, ya, yang perbandingan tetap 1:1 adalah ionnya, ya, bukan molekulnya. Gitu ya. Sehingga nanti kalau dituliskan stoichiometrinya ya di bawah ini R-N, R, ya, J plus M, bisa jadi M dan N tidak sama ya, karena tidak sama maka R ini dipentingkan di sana. Ya, dan nanti silakan dicoba ya, atau diamati bagaimana ini bisa terjadi, diturunkan sendiri. Ya. Nah, yang dalam penggantian ini ya, material insoluble atau resin. Ya. Jadi ion yang ada di resin itu nanti akan digantikan oleh ion yang ada di larutan, sedangkan ion yang dari resin itu akan masuk ke larutan, sehingga bertukar. Ya. Jadi kalau ada limbah atau air yang diolah mengandung misalkan Na+, begitu dimasukkan ke resin, maka Na-nya itu akan digantikan oleh H+, ya, sehingga Na-nya kalau ini cukup, semuanya akan terikat di resin. Nah, air yang keluar dari resin ini sudah tidak lagi mengandung Na, kalau ini cukup ya, dan hanya mengandung H+. Maka biasanya air yang keluar dari resin kation, penukar kation, ini bersifat asam, karena dia punya H+ besar. Ya. Nanti kalau resinnya anion, ya sama, seluruh anion yang ada di air yang diolah, itu nanti akan ditukar dengan biasanya OH-. Ya, sehingga air yang keluar dari resin anion itu nanti bersifat basah. Ya. Jadi karena kelebihan OH-. Ya, makanya nanti dalam proses itu biasanya series ya. Jadi dari satu unit, ya, misalkan kation, nanti diolah lagi menjadi ke unit berikutnya anion. Sehingga yang keluar dari kation asam, kemudian dinetralkan dengan yang keluar dari anion. Sehingga nanti setelah dari kation anion, H+, di sini kelebihan H+, yang berikutnya kelebihan OH-, kalau dia sama, setimbang, maka menjadi netral. Air itu terolah
dan kembali netral. Baik, ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa proses pertukaran ini melibatkan ion dalam fase cair, misalkan di air yang mau diolah, dan ion dalam fase padat yang menempel di resin. Ya, di dalam pengolahan limbah, itu ion dalam fase cair itu merupakan ion yang terkandung dalam air limbah atau ya air yang akan diolah. Dan ion yang dalam fase padat itu adalah ion yang terdapat dalam resin. Ya. Nah, berdasarkan tipenya atau jenisnya, sesuai dengan ion yang bisa dipertukarkan, maka ion exchanger itu dibagi menjadi dua, cation exchange material dan anion exchange material. Ya, kalau yang cation, hostnya itu resinnya itu, maka dia mempunyai muatan negatif di permukaan sebagai muatan dasarnya. Ya, karena dia bermuatan negatif, maka dia bisa ditempeli yang kation. Sedangkan ion yang dipertukarkan adalah kation, ya, karena yang bisa nempel di muatan negatif kation, itu yang nanti dipertukarkan. Dan kebalikannya yang anion exchange, ya, itu hostnya R positif, ya, dengan ion exchangeable-nya adalah anion, ya. Itu salah ini anion, ya. Jadi anion nanti diperbaiki. Ya. Jadi yang the exchangeable ionnya adalah anion yang di bawah ini. Ini beberapa aplikasi dari ion exchange. Ya. Jadi karena namanya ion exchange, maka aplikasinya atau pengolahannya hanya bisa untuk mengolah air, ya, atau limbah yang memang dia mengandung ion. Ya. Jadi terutama ion-ion terlarut. Kalau ionnya tidak terlarut atau reaksi membentuk garam yang mengendap, maka dia ya tidak perlu diolah dengan ion exchange. Jadi ini karena banyak ion-ion terlarut. Ya. Contoh misalkan hardness atau kesadahan. Sadah itu karena adanya ion-ion bivalen. Ya. Jadi misalkan air mengandung Ca2+, mengandung Mg2+, mengandung barium 2+, ya. Ini termasuk nanti ada kesadahan, ya. Ada kesadahan tetap, kesadahan sementara, itu nanti. Tapi semuanya mengandung ion-ion bivalen. Ya, 2+, ya. Nah, agar ini tidak menjadi hard water, nah, maka salah satu cara adalah dengan mengganti ion bivalen dengan ion monovalen. Ya, jadi Ca2+ diganti Na, itu sudah tidak hardness, ya. Atau Mg2+ dengan diganti Na+, itu tidak. Atau yang lebih mudah nanti atau lebih berguna, itu nanti diganti dengan H+. Ya, cara menggantinya ya seperti tadi, diberi resin yang mengandung H+, yang diangkat H+, kemudian air yang mengandung Ca atau Mg dilewatkan, sehingga Ca-Mg nempel ke resin, ya, H+-nya yang dari resin keluar ke air, ikut aliran. Nah, sehingga air yang keluar dari resin ini tidak lagi mengandung Ca2+ maupun Mg2+, dengan catatan jumlah resinnya cukup, atau jumlah ion yang dipertukarkan itu cukup, ya, atau tidak melebihi kapasitas pertukaran ionnya. Baik, ya. Nah, contoh yang lain adalah menghilangkan FeMN removal, ya, FeMN removal dari groundwater. Ini sama, air yang di groundwater, air tanah, dan tanahnya mungkin mengandung Fe dan Mn, karena kondisinya kondisi anaerob, ya, di bawah itu kan anaerob, tidak banyak oksigen di dalam tanah, terutama tanah yang dalam, ya. Maka Fe bisa larut menjadi Fe2+, atau Mn menjadi Mn2+, atau Mn2+, ya, Fe2+. Nah, ini air mengandung besi, Mn. Secara estetika ini tidak bagus untuk digunakan sebagai air bersih.
Maka kalau dia banyak ion begitu, bisa juga ditukar, ya, ionnya ditukar dengan ion dalam resin, ya, dengan penukar kation. Ya, jadi prinsipnya bahwa kalau dia memang banyak ionnya, ya boleh diaplikasi dengan penukar ion. Atau recovery limbah yang dianggap masih mahal, ya, seperti misalkan limbah dari produksi emas, ya, pengolahan emas, pengolahan perak, pengolahan uranium, ya. Ya, biasanya yang larut di air itu kan memang dia bentuknya ion. Kalau dibuang, nah ini cukup mahal. Kalau sedikit ya tidak apa-apa. Kalau banyak itu kan nanti bisa dikumpulkan. Ini juga bisa menggunakan resin penukar ion. Ya. Jadi secara prinsip itu asal dia nanti bentuknya ion di larutan bisa diambil dengan resin. Ya. Kemudian bisa juga untuk demineralisasi. Jadi ada air itu, ada air aqua, ya. Aqua bukan merek minuman, ya. Memang bahasanya aqua, ya. Kemudian ada aquades itu aqua destilasi. Jadi air diuapkan, uapnya didestilasi, dikondensasi itu menjadi aquades. Ya. Tetapi beberapa ion itu masih mungkin ikut. Ya. Walaupun ini sudah cukup baik, ya, sudah mendekati murni. Nah biasanya untuk menghilangkan mineral yang masih ikut itu dilewatkan resin, ya, sehingga menjadi aquademin itu, ya, aqua demineralisasi. Kalau di lab dinamakan aqua DM itu. Itu berarti kalau dinyatakan sebagai demin atau aqua DM itu berarti sudah melalui proses cation etching maupun anion etching. Ya, yang cation etching itu berarti diganti dengan H seluruh mineral yang ada, ya. Yang anion etching itu diganti dengan OH anionnya, sehingga airnya benar-benar menjadi air hanya H2O saja, ya. Mungkin removal nitrat, amonia, fosfat, ya, di limbah dan sebagainya, ya. Ini dengan kalau NO3-, NH4+, ya, PO4, 2-, nah ini kalau NH4+ ya dengan kation, kalau NO3 2- ya dengan anion exchanger. Nah, ini ada resin penukar ion jenis-jenisnya, ya, atau ion exchanger. Ada yang natural. Natural itu berarti memang tersedia di alam. Jadi sebenarnya memang manusia itu hanya meniru proses-proses di alam. Di alam itu proses pemurnian air itu sudah disimulasikan atau ditunjukkan dengan sangat jelas, ya. Bahkan air yang sangat kotor pun ketika dia diuapkan kemudian dikondensasi itu menjadi air bersih. Atau air permukaan yang kotor itu bisa masuk ke dalam tanah menjadi air bersih, ya. Bahkan beberapa air itu memang sangat bagus kualitasnya dan langsung bisa diminum. Air kelas 1, air alam. Karena memang di alam banyak proses yang terjadi, ya, baik penguapan, kemudian oksidasi, ya, kemudian pengendapan, ya, kemudian proses pertukaran ion, jadi adanya protein, adanya soils, lignin, ya, coal, kemudian logam-logam oksida, zeolit, ya, adanya humus, ya. Ini hampir semuanya punya sifat ion exchanger, ya. Jadi dia punya ion-ion yang bisa dipertukarkan dengan ion-ion yang dibawa oleh air, ya, sehingga nanti air mengalami proses ini, ya. Termasuk kalau tembikar, ya, tembikar atau genteng itu, ya, itu juga punya sifat ion exchange. Ya, makanya orang-orang dulu biasa menyimpan air itu di kendi. Ya. Kendi itu selain dia menstabilkan suhu, ya, karena ada proses penguapan dolar kendi itu, sehingga yang di dalam kendi kita tahu menguap itu memerlukan energi. Ya. Makanya kalau yang di luar kendi menguap, yang di dalam kendi energinya terambil.
sehingga air candy itu menjadi lebih segar, lebih dingin. Yang kedua, ternyata beberapa riset menyatakan tembikar itu termasuk penukar ion, sehingga banyak ion-ion yang tidak diperlukan di air itu diserap oleh tembikar, ya, ditukar dengan ion-ion yang memang baik di tanah, ya. Termasuk zeolit, lempung ini termasuk natural, ya. Nah, biasanya di dalam rekayasa teknik, ya, atau di dalam teknik itu kalau menggunakan natural itu kapasitasnya tidak terlalu besar. Jadi kita itu kan sering ingin proses itu efisien dengan bahan yang sedikit tapi hasilnya cukup besar. Makanya ada rekayasa untuk membuat sintetik, ya, jadi sintetik zeolit gel, atau lebih dikenal dengan polymeric resin. Jadi membuat polimer yang nanti ditempeli dengan ion yang bisa menahan itu permukaan tadi, sehingga ada ion-ion luar yang nanti bisa dipertukarkan. Ya, ini yang nanti dinamakan dengan resin penukar ion. Nah, biasanya kalau sudah sintetik ini dipublikasikan itu kalau memang dia secara kapasitas lebih besar daripada yang natural. Kalau lebih kecil ya biasanya tidak dipublikasikan, ya. Makanya yang di pasaran itu atau yang dijual itu memang lebih besar kapasitasnya daripada yang natural. Baik, ini ya. Jadi ini sintetik resin itu. Jadi di sana itu biasanya dibuat ada polimer, rantai polimer, di rantai karbon, ya. Kemudian di sana ada fix koion, ada ion yang menempel di resin tadi, dan dia terikat kuat di resin sehingga tidak bisa dipertukarkan. Nah, fix koion ini bisa positif, bisa negatif. Nah, di fix koion ini atau dia yang nempel di resin ini nanti dia bisa mengikat atau menahan mobile kontrion. Ya, kalau yang di fix koion ini positif, maka yang mobile mesti negatif. Karena memang secara elektrostatik tarik-menarik itu terjadi karena beda muatan. Ya. Nah, ini yang direkayasa, ya, jadi dibuat resin polimer yang rantainya panjang, kemudian diberi fix koion, ya, jadi semakin banyak berarti makin banyak kapasitas pertukaran ionnya ini. Ya. Kemudian antar polimer ini diberi crosslink, ya, sebagai pengikat saja agar polimer ini tidak tercerai-berai, ya, atau biasanya filler, ya, atau binder. Jadi diberi zat agar dia terikat fix di dalam struktur. Karena kalau tidak ya nanti ketika dicampur dengan air dia akan tercerai-berai. Nah, yang di fix koion ini itu bisa negatif seperti ditambahkan SO3- misalkan. Atau bisa juga positif ditambahkan ini, ya, golongan basah, ya, trimetil amonia ini, ya. Nah, ini bisa juga nanti menjadi, ya, kalau dia muatannya positif nanti yang mobile counter ionnya adalah negatif. Kalau dia yang fix koionnya negatif, mobile counter ion adalah positif atau kation. Ya. Nah, ini berarti yang bisa ditukarkan yang tidak terikat langsung pada resin ini. Nah, ini yang bisa ditukarkan. Baik, ini yang sebenarnya sama, yang natural juga begini, kemudian yang sintetik juga begini, tetapi nanti yang membedakan jumlah fix koionnya. Biasanya kalau yang namanya sintetik itu direkayasa agar ini banyak jumlah fix koionnya, sehingga nanti kemampuan menukarkan ionnya menjadi lebih besar. Nah, ini lebih besar lagi, ya, gambarnya saya kira sama dengan yang tadi. Ya. Nah, ini yang agak kurang gambarnya adalah bahwa yang fix, ya, fix koion ini itu harusnya terikat kuat pada polimer. Ya. Jadi ini terikat kuat. Memang gugus yang
dia menjadi satu gugus dengan polimer itu, terikat pada ikatan di polimer. Nah, ini nanti kalau saudara ke lab, ya, kesempatan offline dan nanti ada praktikum di lab, saudara akan melihat bahwa ada resin di sana, sama saja warnanya kation maupun anion, itu biasanya warnanya juga begini. Ya. Jadi kalau secara warna kita tidak bisa membedakan mana yang kation, mana anion, tapi dari spek nanti kelihatan. Nanti ada butiran, ya, butiran seperti gel begini. Kalau kering berarti ya kering, ya. Jadi butiran kecil-kecil, dan itu nanti dari bahan secara fisik kelihatan begini nanti. Jadi warnanya agak kuning kecoklatan ini, ya. Dan nanti kalau dimasukkan di dalam kolom, ya, direndam, terus kemudian seluruh mobil ionnya diganti dengan H+, nah itu nanti baru bisa digunakan untuk sebagai penukar ion. Ya. Nah, ini namanya resin. Nanti kalau di lab, saudara bisa melihat ini. Ya. Ini kecil-kecil butirannya, mungkin diameter tiap butiran itu sekitar 1 mili lah, 1 sampai 2 mili. Ya. Dan cukup lembut seperti pasir halus lah, gitu ya. Atau pasir agak kasar sedikit kadang-kadang. Nah, biasanya ini proses yang dilakukan ya, ketika menggunakan resin. Secara prinsip, pertukaran ion itu, baik kation maupun anion, itu menggunakan gaya elektrostatik dan dia cukup lemah. Ya, artinya sangat mudah terganggu. Sehingga sebaiknya, atau yang paling baik, itu adalah prosesnya dibiarkan tanpa ada tekanan, ya, atau tanpa ada gangguan gaya dari luar. Ya, karena kalau misalkan B ini sudah menggantikan A di sini, sehingga B nempel, A-nya keluar, ini nanti kalau diganggu A bisa lepas lagi, dan B bisa masuk lagi. Ya. Jadi makanya biasanya kalau di dalam proses itu dijaga agar tidak terjadi turbulen. Ya, turbulen itu tidak ada gaya sehingga dia teraduk-aduk. Ya. Sehingga yang sudah nempel, misalkan B menggantikan A, B-nya nempel di resin, A-nya keluar, itu ya nanti akan tetap begitu. Ya, kalau ini diaduk, ya nanti bisa keluar lagi. Jadi ini, biasanya di reaktor ini harus dijaga laminer, tidak boleh turbulen. Kemudian sebisa mungkin seragam. Seragam itu seluruhnya mengalir dengan dengan laminer tadi, mengalir dengan rata. Sehingga nanti kalau di atas itu banyak limbah mengandung B kation B, nah ini nanti begitu masuk, nanti B tertukar di sini, di bagian atas. Ya. Nanti kalau di atas sudah penuh, ya yang di bawahnya baru tertukar. Kalau yang bawahnya lagi sudah penuh, ya bawahnya lagi tertukar. Sehingga nanti ini terjadi secara bersamaan, dari atas dulu, kemudian ke bawahnya, dan seterusnya. Sampai nanti seluruh A yang ada di resin ini tertukar di bawah ini sampai habis. Ya. Kalau ini sudah B-nya menukar semua di bagian resin ini dan A sudah keluar semua, itu dinamakan exhausted, ya, atau jenuh, atau sudah tercapai kapasitas maksimumnya. Nah, jadi yang paling penting nanti adalah bahwa jumlah maksimum yang bisa dipertukarkan ini harus diketahui dulu. Ya. Kalau misalkan tersedia 1000 ion, ya maka nanti ini akan menjadi jenuh kalau 1000 ion itu sudah digantikan oleh B semua. Kalau sudah diganti semua, maka B ini tidak ada yang menukar lagi, akan keluar lagi. Yang sisanya itu. Nah, sebelum itu terjadi, ini harus diganti. Diganti dengan yang baru atau diregenerasi. Diregenerasi itu, ion-ion B yang sudah terikat ini ditukar lagi ya, dengan A. Kalau misalkan A-nya H+, ya diganti lagi dengan H+. Sehingga nanti bisa dipakai kembali. Jadi itu ya, yang penting dia harus laminer. Kemudian seragam, tidak boleh ada udara-udara terjebak di dalam. Karena kalau udara terjebak di dalam itu, ini mengurangi kapasitas. Udara itu tidak bisa dilewati air.
Ya. Jadi misalkan tadi kapasitasnya 1000, ternyata ada udara terjebak 30%. Ya maka nanti kapasitas akan turun menjadi 700 saja. Ya, karena yang 30% tidak bisa dilewati air. Kalau tidak bisa dilewati, berarti tidak bisa ada pertukaran. Ya. Baik, ya. Jadi itu prinsipnya. Ya. Kemudian ada yang dinamakan exchange capacity, yang tadi sudah saya sampaikan. Adalah jumlah total grup yang capable ya, untuk terjadi reaksi pertukaran ion yang reversible. Ya. Jadi ini, jadi yang di solution maupun yang di tadi itu di resinnya. Ya. Jadi kapasitas itu berkaitan dengan jumlah ion yang bisa dipertukarkan. Kalau jumlah ion yang dipertukarkan makin banyak, ya kapasitasnya makin besar. Ya. Kemudian yang tadi yang kedua operasional tadi ya, operasional itu masalah teknis yang harus bisa diatasi. Nah kemudian ada istilah lain di sana ada ion selectivity. Ya. Jadi ion selectivity itu ditentukan oleh jenis gugus fungsionalnya. Ya. Jadi tergantung ion yang fix tadi itu. Ya. Nah, ion selectivity itu berkaitan dengan kekuatan ion menempel pada ion. Ya. Jadi biasanya yang paling kuat nanti itu akan menggantikan yang lebih lemah. Yang lebih banyak itu berarti secara kimia lebih kuat, itu juga menggantikan yang lebih sedikit. Ion yang lebih besar biasanya akan menggantikan ion yang lebih kecil. Jadi ion 1+, nah itu biasanya akan, atau kation 1+, itu akan lebih mudah diganti atau diusir ya oleh kation 2+, seterusnya. Nanti ada deretnya itu ya, kita lihat. Kemudian yang ketiga ada istilah regenerasi. Jadi nanti kalau saudara bekerja dengan ion exchange atau resin penukar ion, 3 hal ini yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama adalah kapasitas pertukaran, yang kedua selektivitas ionnya, yang ketiga adalah regenerasinya. Jadi regenerasi itu ketika tadi resin sudah tergantikan semua oleh ion yang diolah, ya, dengan ion dari yang diolah itu. Jadi ion resinnya sudah habis, ion yang di bawah resin sudah habis ditukar, itu berarti sudah tercapai kapasitas maksimumnya. Dan itu bisa digantikan lagi karena ini reversible. Nanti yang sudah exhaust, ya, sudah jenuh itu diambil, diregenerasi. Ion-ion yang tadi terikat dikeluarkan kembali, diganti dengan ion H+, misalkan. Atau Na+, biasanya digunakan untuk regenerasi itu Na+, atau H+. Ya, kalau diganti dengan H+, berarti diberi H+, dengan konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga jumlahnya banyak, sehingga ion-ion yang terikat di resin tadi, yang sudah terikat untuk pengolahan tadi, itu bisa diusir, ya, digantikan semuanya dengan H+ lagi. Kalau yang kation, itu biasanya dengan OH-, ya, atau Cl-. Nah, jadi sama prinsipnya, yang sudah terikat dari pengolahan, itu diusir lagi dengan OH- konsentrasi tinggi, atau Cl- konsentrasi tinggi. Jadi makanya yang paling umum digunakan untuk regenerasi itu ada 2. Ya, asam basa, jadi HCl atau NaOH, biasanya yang paling banyak. Yang kedua adalah NaCl. Itu juga sering digunakan untuk regenerasi. Cuma nanti kalau NaCl, itu berarti nanti ada pengolahan lanjutan. Tapi kalau menggunakan HCl dan NaOH, untuk regenerasi itu nanti biasanya ada tidak perlu pengolahan lanjutan kecuali untuk regenerasi dan nanti brain yang dihasilkan itu yang bisa dimanfaatkan juga nanti. Baik ya. Nah ini direct displacement ya. Jadi ion-ion yang bermuatan lebih besar ya. Nah itu biasanya akan menggantikan ion bermuatan lebih kecil. Jadi deret 1+, nah itu nanti lebih mudah diganti yang di atasnya.
Dan yang satu plus pun ini bisa punya deret ya. H itu yang paling lemah. Li atasnya, Na atasnya, NH4 atasnya, K. Artinya bahwa Li bisa menggantikan H+, Na bisa menggantikan Li, ya, NH4 bisa menggantikan Na. Sehingga kalau jarak ini makin jauh, misalkan K, itu jauh lebih mudah menggantikan H+ daripada Na ke H+. Ya, OH juga sama. Jadi kalau lihat deret ini, maka yang di atas itu akan lebih mudah menggantikan yang di bawah. Ya, makanya dalam pengolahan air ya, itu resin itu disiapkan semua yang terikat pada resin adalah H+ atau OH-. Dengan demikian nanti kalau air itu mengandung seluruh ion ini, atau ion apapun yang ada di situ, itu bisa terikat pada resin dan H+-nya keluar. Atau seluruh kation itu juga nanti bisa masuk ke resin, OH-nya yang keluar. Jadi ini ya. Tapi kalau misalkan saudara tidak menempatkan H+, misalkan ditempatkan Rb gitu, maka nanti yang K, NH, Na, Li itu tidak terolah. Ya, karena dia tidak bisa menggantikan Rb di dalam proses. Makanya biasanya resin ini ketika regenerasi menyiapkan prepare itu seluruh ion yang ada di resin diganti H+ atau OH- dengan harapan nanti semua ion yang ada di limbah itu bisa terolah. Ya. Dan tentu saja nanti sesuai kapasitas nanti ya. Kapasitas itu berarti jumlah ion yang bisa ditukarkan, yang tersedia. Ya. Baik ya, ini biasanya di limbah itu barium yang paling banyak ya, barium, Pb, strontium, kalsium, nikel, ya, kadmium, tembaga, kobal, seng, dan magnesium, argentum, ya, dan seterusnya di sana. Ya, ini limbah-limbah yang umum biasanya di pengolahan itu. Sehingga kalau kita menempatkan H+ pada resin, nah ini semuanya bisa terolah. Ya, anion yang paling banyak adalah sulfat, iod, ya, iodida ini, nitrat, ya, kromat, ya, brom, bromida, klorida. Ya, sehingga nanti kalau kita menempatkan resinnya berisi OH, maka seluruh ini bisa diolah. Jadi yang selektivitas di sel ion itu bukan ion tertentu, tidak, tapi muatan yang lebih besar itu akan, atau yang punya selektivitas lebih besar itu menggantikan yang lebih kecil. Nah, biasanya selektivitas dinyatakan dalam koefisien. Nanti ada daftar koefisien selektivitas. Ini yang saudara perhatikan. Ya. Kalau tulisannya K, kemudian B, A, seperti ini, K, kemudian BN plus A, itu artinya bahwa angka ini nanti dengan arah B menggantikan A. Ya, kalau K, B, A itu sama dengan 2 misalkan, maka B itu punya koefisien 2 itu berarti B mudah menggantikan A. Tapi kalau nilai K-nya kurang dari 1, itu berarti B menggantikan A itu sulit. Ya, kalau dibalik baru bisa nanti. Kalau yang dinyatakan kuat atau bisa mengganti itu koefisien selektivitasnya harus lebih dari 1. Ya. Ini. Atau nanti kita bisa mengkombinasi dua nilai K kalau tidak menemukan nilai K tertentu. Ya. Misalkan kita tidak punya nilai K untuk B dan A, tapi yang punya itu nilai K untuk B dan H. Artinya B menggantikan H, A menggantikan H. Ini ada angkanya. Ya. Nah, kalau kita ingin apakah B bisa menggantikan A, nah, kita bisa mengkombinasi dua nilai selektivitas ini. Jadi K menggantikan B menggantikan H, K-nya berapa, A menggantikan H, K-nya berapa, Anda bagi. Ya. Kalau dibagi berarti yang B itu di atas, yang A itu di bawah. Ya, nanti kita lihat itu. Ya. Kemudian hubungan matematik yang lain, bahwa KAB, jadi kalau A menggantikan B, itu sama dengan 1/KBA. Ya. Jadi 1/dari K-nya untuk B menggantikan A. Ini yang tadi.
Ya, kalau A dengan B, C dengan B, maka A bisa mendik C, tapi dengan nilai K yang dikombinasi. Itu ya. Nah, ini beberapa angka. Yang lain nanti silakan di browsing ya. K untuk NA dengan H itu 1,5. K untuk K dengan H dan K untuk NH4 plus dengan H itu 2,5. Ya. K untuk K dengan NA itu 1,7. Nah, ini bisa juga saudara lihat dari karena ada NA dengan H, ada K dengan H, maka K dengan NA itu tinggal 2,5 dibagi dengan 1,5. Nanti akan mendekati nilai itu. Kan bisa dikombinasi ini. Jadi K plus dengan NA plus itu sama dengan K plus dengan H dibagi dengan K dengan NA plus dengan H. Ya, berarti 2,5 dibagi 1,5. Ya, kira-kira inilah. Dan seterusnya. Ya. Jadi kalau angka itu di atas 1, ya, itu berarti yang atas bisa menggantikan yang bawah. Jadi ini bisa, berarti NA bisa ganti LI. CA bisa menggantikan NA. Ya. MG dengan NA, ini tergantung konsentrasi, biasanya begini. Ya. Ini cukup imbang. Ya, kalau 1 itu berarti bisa jadi tidak tertukar. Tapi kalau 1 sampai 1,5 itu masih cenderung dia bisa menukar. Ya. Nanti tergantung konsentrasi biasanya. Untuk anion juga sama. Ya. KNO3 dengan Cl- itu berarti NO3 bisa menggantikan Cl. Kalau ini resinnya mengandung Cl, maka limbah yang mengandung NO3 itu bisa diambil NO3-nya oleh resin, Cl-nya dikeluarkan. Ya. Br bisa mengganti Cl. Ya. Tapi F dengan Cl itu tidak bisa bertukar. Ya, karena Cl itu jauh lebih kuat terikat pada resin, F itu tidak kuat menggeser Cl karena nilainya kurang dari 1. Tetapi kalau dibalik, Cl menggantikan F itu sangat kuat. Karena ini kalau dibalik jadi 10. Ya. Termasuk yang lain ini. Kalau yang di bawah 0,1 itu berarti sulfat seperti ini tidak bisa menggantikan Cl. Karbonat, ya, asam karbonat ini tidak bisa menggantikan Cl, ya, bikarbonat ya. Nah, kalau dibalik baru bisa. Nah, maka nanti diperhatikan kalau saudara ingin mengolah limbah mengandung apa begitu. Misalkan limbah mengandung sulfat, ya, maka jangan menyiapkan resin yang mengandung nitrat karena tidak akan terolah. Ya. Jadi itu ya. Jadi yang bagus yang mana ya nanti dicari. Ini daftarnya kurang lengkap ya. Ini Cl- bisa dengan OH. Ya. Cl- di sini banyak. Cl- dengan misalkan sulfat. Nah, sudah lihat. Cl- dengan sulfat itu ya ada sulfat dengan OH misalnya apa Cl- dengan OH, Cl- dengan sulfat sehingga nanti kita bisa menghitung sulfat dengan OH. Ya. Bagaimana apakah dia bisa tertukar atau tidak nanti coba dikatakan. Ya. Baik, ya itu. Nah, ini beberapa hubungan juga, hubungan matematik. Jadi ini pengolahan matematik. Ya, jadi memang kadang-kadang proses di laboratorium, ya, kemudian proses perhitungan ini bisa dicoba disimulasi dengan matematik. Ya. Ini masalah fraksi. Jadi kalau ada ion yang terlarut di solution, ya, A, ada juga ion B yang di solution, berarti pada larutan yang sama ini, maka fraksi ion A itu adalah konsentrasi A dibagi konsentrasi total. Fraksi B itu konsentrasi B dibagi dengan konsentrasi total. Ya, atau mol biasanya, mol A dibagi mol total, atau mol B bagi mol total. Ya. Nah, sehingga fraksi itu selalu jumlahnya 1. Yang di resin juga sama begitu. Ya.
Nah, ini contoh ya, bagaimana menggunakan data itu untuk proses perencanaan pengolahan air. Ya. Di contoh misalkan ada limbah mengandung nitrat, ingin diolah dengan ion etching. Ya. Dan ion etching ini punya basis Cl-min. Jadi resinnya tadi itu resin positif ya ditempeli dengan Cl-min dengan kation Cl klorida ya. Nah, digunakan untuk meremove atau menghilangkan nitrat. Ternyata kapasitasnya pertukaran ini adalah C fraksi tadi 1,3 ekivalen per liter. Itu adalah ekivalen mol, ekivalen muatan. Ya. Jadi kalau 1,3 ekivalen itu berarti 1,3 mol ion per liter yang bisa dipertukarkan. Kalau ini negatif berarti 1,3 mol anion yang bisa dipertukarkan tiap 1 liter resin. Ya, jadi kalau resin 1 liter itu bisa menyediakan pertukaran ion sebesar 1,3 mol anion kalau seperti ini ya, karena dia negatif ya. Kalau positif ya berarti mol kation. Jadi X itu adalah mol anion atau kation. Nah, sedangkan limbah itu ternyata juga mengandung Cl-min sebanyak 3 mg, 3 mol 3 mili ekivalen. Mili kan berarti ya milimol anion ya, milimol Cl-min ya. Dan NO3 itu 1,5 mg milimol ekivalen. Ya. Jadi mg itu mili, kalau ek itu berarti ekivalen. Nah, arti ekivalen itu adalah mol ion ya. Yang nanti diperhatikan ya. Kemudian pertanyaan ini, tentukan berapa banyak air yang dapat diolah per feet kubik dari resin. Ya. Nanti 1 feet ke liter atau ke meter kubik silakan dikonversi sendiri kalau memang diperlukan. Ya, jadi berapa banyak air yang dapat diolah per feet kubik resin sebelum bed. Ya, bed itu berarti resin yang dimasukkan dalam kolom tadi itu mengalami exhausted, ya, mengalami jenuh. Ya. Ya. Asumsikan terjadi equilibrium for resin. Ya, jadi karena prosesnya betul, sehingga sampai kesetimbangan terjadi exhaust. Ya. Exhausted itu ya. Nah, pertama kita harus menentukan fraksi dari NO3 saat kesetimbangan dengan influen. Ya. Jadi tadi yang di situ ya. Jadi fraksi NO3 karena NO3-nya 1,5 mg, kemudian Cl-nya 3 mg, kemudian NO3-nya 1,5, maka fraksi itu adalah mg-nya dia yang mau dihitung dibagi mg total. Jadi Cl dan NO3. Sehingga di influen itu terjadi fraksi NO3 itu adalah 0,33. Ya. Kemudian fraksi yang bisa terikat pada resin, nah dengan tanda garis di atas ini, ya, itu adalah fraksi NO3 di larutan dikalikan dengan K. Ya. Sehingga K NO3 per Cl kali fraksi tadi NO3 dikurangi 1 min NO3, K-nya tadi 4, maka ini menjadi 1,97. Bisa dihitung saja, dimasukkan. Ya, nilai K sudah ada. Ya, dari ini itu nanti tinggal diselesaikan. Maka fraksi yang NO3 yang bisa masuk resin, ya tinggal ini. Jadi X NO3 per 1 min X NO3 yang ada tanda garis ini sama dengan 1,97. Sehingga kita bisa menentukan nilai X apa ini? X bar ini NO3. Nah, tinggi berapa ya? Dengan persamaan matematik saya kira ketemu.
Ya, tinggal ini kan bisa diselesaikan saya kira ya. Jadi XNO3 sama dengan 1,97 dalam kurung 1 min XNO3. Ya, sehingga nanti tinggal yang sama dimasukkan di sana. Jadi XNO3 ditambah dengan 1,97 XNO3 sama dengan 1. Atau XNO3 sama dengan 0,97. Gitu ya kira-kira nanti. Karena 2,97 dikurangi, enggak ya, 0,6. Coba nanti berapa itu ya, coba dihitung. Jadi 1 ditambah 1,97, ya, itu sama dengan 1,97. Berarti 2,97 sama dengan X sama dengan 1,97. Sehingga X sama dengan 1,97 dibagi 2,97. Ya, atau ketemunya 0,66 itu ya. Kira-kira begitu ya. Jadi X. Nah, dari sini menyatakan bahwa maksimum fraksi dari resin yang dapat digunakan untuk menangkap NO3 sampai dia exhausted itu adalah 0,66 atau hanya 66% dari total itu ya. Karena memang ada kompetisi dengan CL tadi. Ya, dengan nilai K tertentu. Nah, sehingga jumlah NO3 yang dapat dipertukarkan, nah itu berarti nilai C tadi, 1,3 ek per liter, dikalikan dengan 0,66 dari nilai X fraksi tadi. Ya, sehingga ketemu 0,86 X NO3 per liter resin. Jadi artinya bahwa resin 1 liter itu mampu mengolah atau mengambil atau menukar tadi nitrat sebanyak 0,86 X ya. 0,86 mol anion ya. Jadi ini. Nah, kalau tinggal mau dicari berapa gram ya tinggal dikalikan dengan BM-nya NO3 itu sudah ketemu gram nanti. Ya. Nah, volume air yang dapat diolah dengan asumsi bahwa seluruh CL itu dipertukarkan ya karena dalam kapasitas itu ya tinggal dihitung ulang ya diteruskan ya 0,86 X per liter resin kalikan dengan 0,0015 X per liter water ya. Ini tadi konsentrasi nitrat yang ada di influent karena dia 0,1,5 meg ya. 0,15 meg itu atau 1,5 meg itu sama dengan 0,015 ek ya. Kan mili tinggal dibagi 1000 water. Sehingga 570 liter air itu bisa diolah oleh 1 liter resin dengan catatan nanti seluruh NO3-nya bisa dihilangkan. Ya. Sedangkan kalau mau dijadikan ke feed seperti soalnya tadi ya dikonversi ya. 1 feed itu 4.300 galon atau 1 liter adalah 0,263 galon atau 0,035 feet kubik. Tinggal diselesaikan sendiri. Saya kira itu ya. Baik ya, ada klasifikasi resin ya. Secara prinsip ada resin kationik exchanger, ada resin anionic exchanger. Tadi sudah ada strukturnya. Ya. Jadi ada yang kationik, itu berarti resinnya mengandung strong basa, ya, atau weakly basic, ya, basa kuat atau basa lemah. Yang anionik itu berarti resinnya mengandung asam. Ini yang bawah ini kebalik. Ya. Jadi yang asam itu bisa apa biasanya? Tadi ada R apa tadi ya yang di depan tadi itu ya saya kok jadi lupa ya mana tadi nah ini nih ya kalau ini itu berarti basa ya karena SO3 min yang ini adalah asam RN ya R3N ini yang
yang base ion, ya. Itu menjadi H2SO4, ya, H2SO4 kalau dia pakai ini kan air itu H+ biasanya H3O, ya. Dan seterusnya. Itu ada slide yang salah, nanti coba saya koreksi lagi. Mana tadi? Nah ini, ya, ini ada yang salah. Jadi ada cationic exchangers, ada anionic exchanger. Atau sudah lihat nanti yang saya upload di Sensero itu, di pendalaman materi yang sudah saya upload di Classroom, nanti dibaca itu ada bab berapa tadi, 13 atau apa itu tentang ion exchange. Silakan dibaca, insya Allah ada di sana. Baik, ya. Nah ini biasanya susunannya, ya, susunan kolom untuk ion exchange, ya, dengan typical arrangement. Arrangement itu disusun, ya, tipikalnya disusun mulai dari gravel grid gravel yang besar, kemudian gravel yang agak kecil sampai nanti ada pasir. Nah, yang di bawah ini berfungsi sebagai penyaring biasanya atau filter, gravel bed, baru nanti ada zeolit atau resin itu yang di atasnya. Jadi yang di bawah adalah support, mensupport atau menahan zeolit agar nanti kalau dialirkan, ada aliran ini dan tidak ikut ke bawah. Ya, sekaligus sebagai filter. Nanti kalau ada beberapa, karena zeolit tidak mengolah padatan atau suspensi, ya, dia hanya mengolah ion. Sehingga kalau air yang dimasukkan ini masih mengandung suspensi, dia akan lolos sehingga ditahan oleh filter. Ya. Nah, ion-ion yang ada di sini itu akan diolah zeolit, tapi tidak diolah oleh filter, karena filter tidak pernah bisa menyaring ion. Nah, makanya biasanya juga bisa dikombinasi begini. Ya, jadi penukar ion sekaligus dengan filter. Jadi ini contoh, ya. Sehingga nanti air itu, kalau air yang mau diolah mengandung ion, ya, ini dikeluarkan ke sana, dimasukkan atau influennya masuk dari atas. Nah, di sana diperlukan ada baffle. Baffle itu agar air yang masuk ini itu tidak langsung jatuh ke resin. Karena kalau langsung dia jatuh, maka terjadi turbulen. Nah, kalau di sini turbulen, maka ini aliran menjadi tidak seragam. Kalau tidak seragam, ya tadi, ya, mungkin ada gaya yang menyebabkan ion itu setelah tertangkap lepas lagi. Atau alirannya menjadi tidak seragam. Sehingga mungkin ada sebagian yang sudah jenuh, yang lain masih belum, ya, di sisi-sisi ini. Maka kalau menggunakan reaktor semacam ini atau unit semacam ini, itu harus ada upaya agar aliran nanti menjadi seragam. Salah satunya dengan menambahkan baffle di atas ini, dan ada freeboard. Jadi air yang menggenang di sini, ya, sehingga nanti kalau ada baffle ini dijatuhi air, ada terjadi turbulensi itu hanya sampai mungkin sepertiga atau separuh dari freeboard ini turbulen. Selanjutnya dia akan laminer. Nah ini penting, ya. Jadi harus ada, tidak boleh freeboardnya habis, karena freeboard habis ini biasanya nanti resin menjadi tidak terlalu banyak manfaat. Nah, ini skema proses, ya, jadi lengkap di sana. Ada saat operasional. Operasional berarti mengolah air, ya, raw water yang banyak mengandung ion-ion ini semuanya ion, dimasukkan ke dalam resin, baik anion maupun kation. Nanti kalau ini anion ya berarti dengan anion, kalau kation dengan kation. Ya. Nah, saat ini dioperasikan, maka ini ditutup, backwash ditutup, kemudian regenerate ditutup, spent brine ditutup, spent wash-nya ditutup. Sehingga ini hanya raw water masuk ke resin dan keluar sebagai treat water. Ya, treat water itu berarti yang sudah terolah. Ionnya sudah diambil, organiknya mungkin sebagian akan tersaring. Ya. Nah, kalau ini sudah jenuh, maka dilakukan backwash.
ya, atau regenerate dulu. Regenerate itu berarti raw water ditutup, ini ditutup, treat water, backwash ditutup, spend ditutup, ya, lalu di regenerate. Ya, regenerate itu berarti ion-ion yang tadi sudah terikat di sini diregenerasi dengan Cl-, kalau ini dengan HCl. Kalau NaOH berarti dengan OH-. Ya. Nah, jadi karena ini punya konsentrasi yang cukup besar, maka walaupun ini dia lebih kuat, nanti bisa tergantikan oleh Cl- karena memang konsentrasi yang besar. Ya, dengan demikian maka nanti ini akan keluar sebagai spent brine to waste. Ya, sehingga nanti ini akan keluar di sana. Nah, sampai konsentrasi NaCl yang di atas ini sama dengan yang keluar. Itu berarti seluruh anion itu sudah tertukar. Ya, karena kalau Cl yang masuk sudah keluar lagi, itu berarti Cl ini sudah tidak tertukar di sana, berarti sudah habis yang untuk ditukar. Itu tanda selesainya regenerate itu, kalau konsentrasi yang dimasukkan oleh di dalam regenerate ini sudah keluar dalam konsentrasi yang sama. Itu berarti regenerate-nya sudah selesai. Nah, nanti ada sisa larutan ini yang tertinggal di sini. Ya, makanya dilakukan backwash dengan water. Jadi dengan air di backwash, ya, sehingga nanti sisa NaCl ini dikeluarkan dengan spent backwash water. Ya, jadi di backwash itu mengeluarkan sisa NaCl yang ada di unit ini. Ya. Nah, sampai kapan? Ya, sampai water yang masuk ya, dengan water yang keluar itu sama. Artinya yang keluar ini tidak lagi mengandung NaCl. Itu berarti backwash-nya selesai. Ya. Nah, backwash tidak boleh terlalu kenceng ya. Ya, cukuplah seperti proses waktu raw water maupun ini. Ya, sehingga yang terikat ini tidak terganggu. Nah, kalau sudah diregenerate di backwash, nah berarti ini sudah mengandung Cl lagi, digunakan lagi untuk mengolah limbahnya. Nah, itu seterusnya. Ya. Jadi, makanya di dalam proses itu biasanya ada paling tidak tiga unit ini. Setiap kation punya 3, anionnya juga 3. 1 digunakan, 1 diregenerate, ya, berarti sudah jenuh, 1-nya di regenerate dan backwash, ya, 1-nya disiapkan, sudah siap. Sehingga nanti kalau ini sudah jenuh, yang siap tadi langsung digunakan, ini di regenerate, di backwash, ya, yang tadi sudah di backwash regenerate itu disiapkan lagi. Jadi proses tidak berhenti. Jadi minimal 3 lah, ya, dalam proses. Ya. Kalau sangat mepet ya 2. 2 itu 1-nya digunakan, 1-nya di regenerate. Di backwash ya, 1 digunakan, 1 regenerate. Ya. Tapi yang umum adalah 3 biasanya. Nah, ini beberapa kapasitas ya. Kapasitas pertukaran ya dan regeneran yang diperlukan. Jadi contoh misalkan natural zeolite dia punya kapasitas antara 175 sampai 350 ya, gram ekivalen per meter kubik. Ya, kalau sudah gram ekivalen itu berarti nanti dikalikan dengan BM. Ya. Jadi khusus untuk Na ya, karena kalau sudah gram ekivalen berarti Na-nya yang dihitung ya. Nanti tinggal saudara membagi dengan BM-nya Na ketemu X gitu. Ya. Jadi Na, resin H, resin Na ya ini. Nah, regenerannya dengan NaCl. Secara prinsip sama. Ya. Atau anion exchange dengan resin OH antara sekian ini ekivalensi kapasitasnya. Nah, ini yang digunakan untuk menghitung sesuai dengan limbah yang akan diolah. Sekira itu. Agar lebih mudah ya, nanti ini ada contoh yang kedua. Ada wastewater, jadi wastewater contain the following ion ya. Kromat 120 mg per liter, Cu 12 30 mg per liter, Zn 15 mg per liter, dan Ni 20 mg per liter. Nah, ini biasanya kan hasil dari lab itu begini. Kalau lab dianalisis, ion-ionnya dinyatakan dalam miligram per liter.
Kemudian yang diminta adalah hitung total ekuivalen kation dan anion dengan asumsi volumenya waternya 450 meter kubik. Ya, kita diminta untuk menghitung MAC-nya. Caranya bagaimana? Ya, hasil lab itu Anda susun, ya. Yang anion mana, yang kation mana, dipisah. Ya. Nanti setelah itu Anda cari equivalent mass-nya. Equivalent mass itu adalah PM dibagi dengan muatannya. Ya. Jadi contoh misalkan CU itu 63 ya, 0,5 PM-nya bahwa AR ya. Nah, equivalent mass-nya itu adalah jadi equivalent mass itu equivalent pada massa 1 mol ionnya. Kalau ini 30 ini 2 mol, 2 ion. Jadi kalau 1 molnya 2 mol ion namanya, maka equivalent mass-nya kalau 1 ion ya, 1 mol ion itu separuh dari BM-nya. Sehingga nanti jangan lupa bahwa equivalent mass itu adalah BM dibagi dengan muatannya ini. Ya. Sehingga kromat itu tinggal 58, kemudian CU tinggal 31 separuhnya, ZN tinggal separuhnya, dan seterusnya. Ya. Nah, konsentrasi dikalikan dengan equivalent mass itu nanti ketemu MAC. Ya. Kalau konsentrasinya gram, ya ini ek. Tapi kalau miligram berarti MAC. Ya. Jadi ini mili. Ya. Nah, dengan demikian kalau dikalikan ketemu masing-masing untuk anion 269 ini karena hanya kromat saja yang diketahui, yang kation itu ada 2395 karena diketahui 3. Catatan bahwa ion ini tidak balance. Berarti artinya ada error dalam analisis. Artinya ada anion yang tidak diketahui di sini. Ya, ini pedoman ya. Nanti kalau saudara harus menjadi supervisor ya atau menjadi manajernya quality control analysis lab, ya misalkan di lab manapun di industri atau apapun, kalau ada data begini, ya Anda hitung dengan MAC, ya ternyata dia tidak balance, itu berarti analisis ini salah. Di air itu jumlah kation ekuivalen dengan jumlah anion, itu wajib. Ya, jadi anion dengan kation itu wajib ekuivalen. Ya, jadi harus sama, itu idealnya. Tetapi kalau misalkan karena terlalu banyak, sebentar ya. Bentar. Jadi itu ya, jadi harus sama ya. Kalau tidak sama itu berarti ada kesalahan ya. Jadi nanti saudara bisa melakukan itu untuk mengecek quality control-nya. Jadi jadikan ekuivalen, kalau dia sama berarti analisisnya betul, kalau dia tidak sama itu berarti ada yang salah. Kalau seperti ini bukan salah ya. Ini berarti ada anion yang tidak teranalisis. Ya, jadi itu. Baik ya. Nah, dari sini nanti baru kalau dia diketahui nilai K, kemudian nilai koefisien selektivitas, ya kita bisa menghitung kapasitas absorpsi ya atau kemampuan resin untuk mengolah pada volume tertentu. Ya. Baik. Bentar ya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan sebenarnya, tapi nanti saudara akan memperdalam ini di proses
konversi pencemar fisik kimia, ya, bagaimana grafik ini diperoleh ya. Dari secara prinsip begini ya. Kalau ini ada feed yang dimasukkan ya pada volume tertentu ya, kalau volume tertentu ini akan mengganti yang di atas ya, sehingga yang keluar ini sangat bersih ya, clear water. Nanti makin lama terisi ya, ini sudah terganti makin lama ke bawah. Ya, sampai di kondisi tertentu ini masih clean water ini karena masih cukup. Nah, nanti begitu dia sudah agak mendekati ke bawah, mungkin karena ada yang tidak laminer ya, kan kita sulit sekali untuk menjaga bahwa dia benar-benar laminer ya. Ada sebagian yang mungkin sudah mulai lolos. Nah, ini sudah mulai ada konsentrasi pencemar yang ikut ya dari ini. Makanya nanti biasanya sebelum ini pencemar yang ikut keluar, ini sudah dihentikan ya. Jadi mungkin tinggal seper-10-nya ya, kadang-kadang 1/15-nya itu sudah dihentikan. Sehingga harus masuk regenerasi gitu. Ya. Jadi itu. Ini nanti silakan dibaca di Sensero itu kalau ingin diperlukan, nanti waktu kuliah konversi fisik kimia akan diperdalam tentang ini. Baik, ini contoh ya. Kalau contoh soal ini analisis yang betul, ya. Analisis yang karena contoh kan diambil yang betul ini. Misalkan air mengandung Ca 1,5 meg, Mg 1 meg, Na 2 meg, Cl-nya 2,5 meg, SO4 tidak ada, ya, NO3 2 meg. Ya. Sehingga kalau di total ini sama-sama 4,5. Kalau 4,5 kation 4,5 dan anion 4,5 itu berarti analisis ini sudah oke. Ya. Air itu akan dihilangkan kandungan nitratnya, jadi nitrat akan dihilangkan dengan resin penukaran anion basa kuat. Ya. Kapasitas resinnya adalah 1,25 ek, ya, ekivalen ya, per liter. G itu berarti charge ya. Jadi lambang-lambang fisika itu G itu charge, E itu ekivalen charge ya. Jadi ekivalen muatan sebenarnya. Dengan K, NO3 dan Cl adalah 4 seperti tadi. Hitunglah berapa volume air maksimum dapat diolah. Jadi yang pertama kita seperti yang tadi kita cari fraksi ekivalen nitrat di dalam larutan. Nitrat adalah 2, total anionnya adalah 4,5, sehingga dia 2,0 dibagi 0,44. Kemudian yang kedua kita cari fraksi ekivalen nitrat di resin. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa fraksi di resin perbandingan ini sama dengan K kali perbandingan fraksi di larutan. Sehingga menjadi 4 kali 0,44 dikurangi 1 0,4 ya, sama dengan XNO3 0,76. Artinya bahwa 76% resin akan digunakan untuk removal nitrat. Jadi yang digunakan dalam removal ini hanya 76%. Nah, sehingga kapasitas operasinya terbatas ya. Kapasitasnya maksimumnya adalah 1,25, tapi yang digunakan hanya mampu 0,76 karena dia sebagian kompetisi dengan Cl yang ada ya. Yang ada di larutan. Cl itu ada di resin tapi sebagian juga ada di larutan. Ya, sehingga yang bisa hilang di dalam proses ini adalah nanti 0,95 ekivalen per liter. Nah, atau kalau nanti bisa dilanjutkan ya. Jadi volume air yang bisa diolah selama servis yang bisa dihilangkan oleh resin dibagi dengan konsentrasi awal nitrat. Ya. Jadi sekian ekivalen nitrat yang tersisihkan dengan nitrat yang ada di larutan. Sehingga nanti ketemu 4,75/2 liter per liter. Jadi 4,75/2 itu berarti sekitar 475 liter air tiap liter resin. Nah, ini maknanya begitu. Jadi volume air yang diolah selama servis adalah 4,575 liter air tiap liter resin. Jadi kalau kita punya air 1 meter kubik, ya butuh 2 liter resin lebih, ya 2, sekian liter resin. Gitu.
Itu ya, saya kira ini yang biasanya ada di industri itu. Paling tidak ada 2 atau 3, ya, ada kation, ada anion, tabel-tabel besar itu. Ya. Atau ada yang sudah compact di sini, 1 unit, mungkin 1 kation, nanti 1 anion, dan seterusnya. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau saudara sempat ke industri, kemudian menemukan ini, ya paling enggak sudah paham kira-kira ada proses apa di sana, ya bagaimana cara men-treatment-nya dan bagaimana menghitungnya. Dan ini walaupun singkat sebagai dasar, nanti di dalam kuliah lanjutan saudara akan bisa mengetahui itu lebih detail secara operasional. Saya kira itu ya. Ini sudah bukunya Sincero Arcudio, ya. Jadi ada 2 bersaudara ini, Sincero Gregoria dan Sincero Arcudio ini sama-sama ahli dalam treatment fisika kimia. Ya. Menulis buku, saya kira cukup baik buku ini. Kalau saudara dapatkan versi lengkapnya lebih baik lagi. Ya. Tapi ini yang tadi saya upload ada bab tentang ion exchange. Mudah-mudahan itu nanti berguna. Saya kira itu. Kalau misalkan nanti ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.